Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami izin untuk mempresentasikan tugas mengenai analisis data dependensi dan register renaming pada instruction level parallelism. Sebelumnya, izinkan untuk saya memperkenalkan diri saya. Saya Nadila Utariana. Dan saya Arfa Aprilia Salsabila. Dan saya Dimas Takia Hazimanigulas. Dan saya Giska Erjian Bareja. Untuk materi pertama-tama akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian kami adalah perkembangan teknologi prosesor modern. Prosesor saat ini seperti Intel dan AMD tidak mengeksekusi instruksi satu persatu secara berurutan, melainkan mencoba mengeksekusi banyak instruksi secara bersamaan menggunakan teknik yang disebut Instruction Level Parallelism atau ILP. Namun, dalam prakteknya, paralelisme ini sering terhambat oleh yang namanya data dependensi, yaitu kondisi di mana satu instruksi bergantung pada hasil instruksi lain. Khususnya, ada jenis dependensi yang disebut dependensi semu, yaitu war dan wow. Dependensi ini sebenarnya bisa dihindari karena bukan ketergantungan data yang sesungguhnya, melainkan hanya konflik pada nama register yang digunakan. Untuk mengatasi masalah ini, digunakanlah teknik register remaining, yaitu teknik pemberian nama baru pada register agar konflik semu tersebut hilang dan instruksi bisa dieksekusi secara paralel. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari presentasi ini ada 5 poin. Yang pertama, kami ingin mengidentifikasi seluruh data dependensi yang ada pada sekumpulan instruksi yang kami analisis. Yang kedua, kami menganalisis secara spesifik konflik war dan wow yang terjadi. Yang ketiga, kami akan menerapkan teknik register renaming untuk menghilangkan dependensi semu tersebut. Yang keempat, kami menganalisis seberapa besar peningkatan paralelisme yang diperoleh setelah renaming. Dan yang terakhir atau yang kelima, kami mengevaluasi dampak teknik ini terhadap hardware, baik dampak positif maupun negatifnya. Dan yang selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Sebelum masuk ke analisis, perlu kami jelaskan landasan teori terlebih dahulu. Ada 3 jenis data dependensi dalam arsitektur komputer. Yang pertama adalah raw atau read after write. Ini disebut true dependency atau ketergantungan sejati. Artinya, instruksi kedua benar-benar membutuhkan data hasil instruksi pertama. Ini tidak bisa dihilangkan karena memang ada hubungan data yang nyata. Yang kedua adalah war atau write after read. Ini adalah false dependency atau ketergantungan semu. Instruksi kedua menulis ke register yang masih akan dibaca instruksi pertama. Sebenarnya tidak ada ketergantungan data nyata di sini, tapi karena memakai register yang sama, eksekusi paralel terhambat. Yang ketiga adalah wow atau write after write, juga false dependency. 2 instruksi menulis ke register yang sama, sehingga urutan harus dijaga, padahal sebenarnya tidak perlu. Nah, untuk menghilangkan false dependency, inilah digunakan
teknik register renaming, yaitu memberikan nama register fisik baru yang berbeda sehingga konflik nama hilang tanpa mengubah logika atau hasil program sama sekali. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut, kita masuk ke analisis instruksi. Berikut adalah 4 instruksi yang menjadi objek analisis kita. Instruksi 1, isi register 1 ditambah register 2, lalu hasilnya disimpan ke register 3. Instruksi 2, isi register 3 ditambah register 4, lalu hasilnya disimpan ke register 5. Instruksi 3, isi register 6 ditambah register 7, lalu hasilnya disimpan ke register 3. Langkah ini menimpa nilai yang ditulis oleh instruksi 1. Instruksi 4, isi register 3 ditambah register 9, lalu hasilnya disimpan ke register 8. Pusat perhatian kita ada pada register 3 atau R3. Register ini digunakan oleh semua instruksi untuk membaca dan menulis sehingga memunculkan berbagai jenis ketergantungan data. Lanjut, kita masuk ke identifikasi dependensi. Setelah kita analisis setiap pasangan instruksi, berikut adalah hasilnya. Hubungan instruksi 1 ke instruksi 2. Instruksi 1 menulis ke R3, lalu instruksi 2 membaca R3. Ini adalah konflik read after write raw atau dependensi sejati. Instruksi 2 harus menunggu instruksi 1 selesai. Hubungan instruksi 2 ke instruksi 3. Instruksi 2 sedang membaca R3, tetapi instruksi 3 akan menulis ke R3 yang sama. Ini adalah konflik write after write war atau dependensi semu. Instruksi 3 tidak boleh menulis sebelum instruksi 2 selesai membaca. Hubungan instruksi 1 ke instruksi 3. Kedua instruksi sama-sama menulis ke R3. Instruksi 1 menulis lebih dulu, lalu instruksi 3 menulis lagi ke tempat yang sama. Ini adalah konflik write after write wow atau dependensi semu. Hubungan instruksi 3 ke instruksi 4. Instruksi 3 menulis ke R3, lalu instruksi 4 membaca R3. Ini kembali memicu konflik read after write raw atau dependensi sejati. Ringkasannya ditemukan 2 raw, 1 war, dan 1 wow. Total ada 4 dependensi dari 4 instruksi ini. Kita masuk ke konflik war dan wow. Mari kita bedah lebih dalam 2 konflik dependensi semu false dependency yang akan kita selesaikan. Yang pertama, konflik war antara instruksi 2 dan instruksi 3. Instruksi 2 perlu membaca nilai R3 asli yang dihasilkan oleh instruksi 1 di saat bersamaan. Instruksi 3 ingin menuliskan nilai baru ke R3. Jika instruksi 3 mengeksekusi penulisan lebih cepat sebelum instruksi 2 sempat membaca, maka instruksi 2 akan mengambil data yang salah. Yang kedua, konflik wow antara instruksi 1 dan instruksi 3. Keduanya sama-sama menulis ke R3. Nilai akhir R3 seharusnya adalah hasil dari instruksi 3 karena posisinya berada di urutan paling akhir. Namun, jika urutan eksekusinya berantakan dan instruksi 3 menulis lebih dulu baru disusul instruksi 1, maka hasil akhir di dalam register menjadi salah. Kedua konflik ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika kita mengubah nama registernya, atau yang disebut register renaming. Solusi tersebut akan kita bahas pada slide berikutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penerapan register renaming. Inilah solusinya register renaming. Caranya sederhana, kita ganti nama register R3 pada instruksi I3 dan I4 dengan nama baru, yaitu R3 prim atau R3 baru. Sebelum renaming, I3 menulis R3, I4 membaca dari R3.
Kemudian setelah renaming, I3 menulis ke R3' atau I4 membaca dari R3'. Dengan begitu, I1 dan I2 sekarang menulis ke register yang berbeda, R3 versi R3', sehingga konflik wow hilang. I2 tetap membaca R3 milik I1 dan I3 menulis ke R3' yang berbeda, sehingga konflik war hilang. Tapi I1 dengan I2 dan I3 dengan I4 tetap raw, karena itu ketergantungan data yang sesungguhnya dan tidak boleh dihilangkan. Inilah keunggulan register renaming, hanya menghilangkan yang semu tanpa merusak logika program. Kemudian ada verifikasi dependensi. Untuk memastikan hasilnya benar, kami lakukan verifikasi. Kita bandingkan kondisi sebelum dan sesudah renaming. I1 dengan I2, sebelumnya raw, sesudahnya tetap raw. Benar, ini memang tidak boleh dihilangkan. Yang kedua ada I2 dengan I3, sebelumnya war, sesudahnya hilang, berhasil dieliminasi. Yang ketiga ada I1 dengan I3, sebelumnya wow, sesudahnya hilang, berhasil dieliminasi juga. Yang keempat ada I3 dengan I4, sebelumnya raw, sesudahnya tetap raw. Benar, ini juga tidak boleh dihilangkan. Jadi, kesimpulan verifikasi hanya true dependency raw yang tersisa, sedangkan semua false dependency berhasil dihilangkan. Register renaming bekerja dengan sempurna. Lanjut ke peningkatan paralelisme. Nah, apa dampak nyata dari register renaming terhadap eksekusi instruksi? Jadi, sebelum renaming, semua instruksi harus berjalan berurutan satu persatu. Dari I1 dulu, setelah selesai I1 baru ke I2, dan selesai I2 baru ke I3, selesai I3 baru ke I4. Mengapa? Karena ada konflik war dan wow yang memaksa urutan harus dijaga. Total dibutuhkan 4 langkah berurutan. Nah, setelah renaming, instruksi terbagi menjadi 2 jalur independen. Chain A I1 dengan I2 dan chain B I3 dengan I4. Kedua chain ini tidak saling bergantung satu sama lain, sehingga bisa dieksekusi secara paralel di waktu yang sama pada unit eksekusi yang berbeda. Ini adalah manfaat utama register renaming, membuka peluang paralelisme yang sebelumnya terhalang oleh dependensi semu. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada pipeline timing dan speed up. Kalau kita lihat dari sisi pipeline dan waktu siklus clock, perbedaannya sangat jelas. Sebelum renaming dibutuhkan 4 siklus clock. Ada satu siklus yang mengerjakan I1, kemudian siklus 2 yang mengerjakan I2, siklus 3 yang mengerjakan I3, dan kemudian siklus 4 yang mengerjakan I4. Semua itu berurutan di satu unit eksekusi. Setelah renaming, hanya dibutuhkan 2 siklus clock. Di siklus 1, unit 1 mengerjakan I1 dan unit 2 mengerjakan I3 secara bersamaan. Pada siklus 2, unit 1 mengerjakan 12 dan unit 2 mengerjakan 14 secara bersamaan. Maka hasil dari speed up sendiri adalah 4 siklus yang dibagi 2 siklus, yang artinya prosesor bisa menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam setengah waktu dibandingkan sebelumnya. Nah, pada speed up ini, teoritis yang dalam praktik bisa lebih rendah tergantung implementasi hardware. Di sini juga terdapat dampak terhadap hardware tersebut. Tentu saja tidak ada teknologi yang sempurna tanpa trade-off. Berikut dampak register renaming terhadap hardware. Salah satunya kita memiliki
dampak positif yaitu adanya paralelisme meningkat sehingga lebih banyak instruksi bisa dikerjakan bersamaan, throughput prosesor lebih tinggi, serta menghilangkan war dan juga wow. Selanjutnya ada dampak negatif, di mana area chip bertambah karena butuh lebih banyak register fisik. Dan ada juga hardware yang lebih kompleks karena membutuhkan 3 komponen tambahan. Jadi, dari register renaming ini adalah teknik yang sangat efektif, namun membutuhkan investasi hardware yang lebih besar. Nah, kesimpulan dari presentasi berikut dan sebagai penutup, pertama, dari 4 instruksi yang dianalisis ditemukan 2 RAW dan 1 WAR, serta 1 WAL. Kedua, WAR dan juga WAL adalah dependensi semua yang tidak mempresentasikan ketergantungan data sesungguhnya, melainkan hanya konflik nama register ketiga register renaming yang berhasil menghilangkan kedua dependensi semu tersebut hanya dengan menggantikan nama register pada instruksi I3 dan juga I4. Untuk selanjutnya ada paralelisme yang meningkat dari eksekusi 4 siklus berurutan menjadi hanya 2 siklus paralel, serta diperoleh speed up teoritis sebesar 2 kali, yang artinya prosesor bisa bekerja 2 kali lebih cepat untuk beban kerja ini, dan teknik ini sangat efektif dalam meningkatkan performa prosesor namun membutuhkan hardware yang lebih kompleks berupa RAT, ROB, dan juga FreeList. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.